Aroma kopi Arabica yang baru diseduh menguar lembut di udara pagi, berpadu dengan wangi roti panggang yang garing. Di dapur yang didesain dengan gaya minimalis modern, Alana bergerak dengan keanggunan yang hening. Setiap gerakannya adalah sebuah rutinitas yang dipertontonkan untuk penonton yang tak pernah peduli. 5 tahun pernikahan telah mengubahnya menjadi seorang ahli dalam mengantisipasi kebutuhan suaminya, David. Kemeja biru langit yang akan dikenakan David hari ini sudah tergantung rapi, disetrika hingga tak ada satupun kerutan yang berani muncul. Kopinya dibuat dengan takaran yang pas, 2 sendok gula, sedikit krimer, diaduk searah jarum jam sebanyak 7 kali. Persis seperti yang disukainya. Alana menata meja sarapan dengan presisi seorang seniman. Piring diletakkan di tengah, garpu di kiri, pisau di kanan, serbet dilipat membentuk angsa, sebuah sentuhan kecil yang dulu pernah membuat David tersenyum. Dulu sekali. Kini, senyuman itu telah menjadi barang langka, semewah hotel-hotel yang diam-diam ia miliki di bawah bantal tidurnya. Langkah kaki yang berat dan tergesa di lantai parket menandakan kedatangan sang raja di istananya. David muncul di ambang pintu dapur, tidak menatap Alana, melainkan pada pantulan dirinya di permukaan kulkas stainless steel. Ia merapikan dasi sutranya yang bermotif geometris, sebuah hadiah dari Alana untuk ulang tahunnya yang keempat, yang ia terima dengan gumaman terima kasih sambil lalu. "Pagi, Mas," sapa Alana lembut, suaranya nyaris berbisik. Ia menuangkan kopi ke dalam cangkir porselen favorit David. "Pagi," jawab David singkat. Matanya terpaku pada layar ponselnya yang menyala, jarinya sibuk menggulir rentetan email dan notifikasi. Ia duduk di kursi, mengambil roti panggang tanpa melirik Alana, dan mengunyahnya dengan cepat. Keheningan di antara mereka begitu pekat, hanya denting pelan sendok David yang membentur cangkir sesekali. Alana duduk di seberangnya, tangannya terkepal di pangkuan. Ia telah terbiasa dengan dinding tak kasat mata ini. Dinding yang dibangun David bata demi bata selama setahun terakhir. Dinding yang terbuat dari kesibukan, ambisi, dan mungkin, rahasia. Ia merindukan David yang dulu, yang akan menceritakan harinya dengan antusias, yang akan menggenggam tangannya di atas meja makan dan mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki Alana. "Nanti malam kosongkan jadwalmu," ujar David tiba-tiba, memecah keheningan. Nadanya datar, lebih seperti perintah daripada permintaan. Hati Alana berdesir. Sebuah harapan kecil yang rapuh mulai mekar di dalam dadanya. Mungkin ini saatnya. Mungkin David akhirnya menyadari jarak di antara mereka dan ingin memperbaikinya. "Ada acara apa, Mas?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. David akhirnya mengangkat wajahnya, namun tatapannya tak sampai ke mata Alana. Matanya menatap ke suatu titik di belakang kepala istrinya, seolah sedang memvisualisasikan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting. "Aku sudah memesan Grand Ballroom di The Grand Astoria. Aku mengadakan pesta." Alana tertegun. The Grand Astoria. Hotel bintang 5 paling prestisius, paling megah, paling eksklusif di seluruh kota. Sebuah permata di mahkota kerajaan bisnis yang ia warisi dari ayahnya. Sebuah kerajaan yang sengaja ia sembunyikan di balik peran sebagai istri rumah tangga biasa. Ironi dari pilihan lokasi David terasa seperti tamparan pelan di pipinya. "Pesta? Pesta untuk apa?" tanya Alana lagi. Apakah ini perayaan promosi jabatan barunya yang ia dengar selentingan dari rekan kerjanya? Atau jangan-jangan, sebuah pesta kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5 minggu depan? Harapan itu kini tumbuh sedikit lebih kuat. "Untuk merayakan babak baru dalam hidup kita," jawab David. Ada kilat aneh di matanya, sesuatu yang Alana tidak bisa artikan. Itu bukan kebahagiaan, melainkan antisipasi yang dingin. "Aku sudah mengundang semua orang. Klien penting, rekan bisnis, teman-teman kita. Semua orang yang berarti." Alana mencoba tersenyum. "Kau seharusnya memberitahuku lebih awal, Mas. Aku bisa membantumu mempersiapkannya." David tertawa kecil, suara yang lebih terdengar seperti cemoohan. "Tidak perlu. Semuanya sudah diatur dengan sempurna. Tugasku adalah menjadi pusat perhatian, dan tugasmu
adalah mendampingiku. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya akhirnya bertemu dengan Alana, tajam dan menusuk. Pakai gaun terbaikmu. Gaun merah yang kubelikan dari Milan, yang belum pernah kau pakai itu. Rias wajahmu, tata rambutmu di salon terbaik. Aku ingin kau terlihat sempurna malam ini. Permintaan itu terasa ganjil. David jarang sekali peduli dengan penampilannya. Baginya, Alana adalah perabot cantik yang melengkapi rumah mereka, sesuatu yang ada di latar belakang. Mengapa malam ini ia harus menjadi pusat perhatian? Aku ingin semua orang melihat betapa cantiknya istriku, lanjut David, dan untuk sesaat, Alana melihat kilas balik dari pria yang dicintainya. Tapi kilas balik itu segera lenyap, digantikan oleh ekspresi yang sama dinginnya. Ini akan menjadi malam yang sangat penting, Alana. Malam yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Jadi, jangan sampai kau mempermalukanku. Kalimat terakhir itu mengikis sedikit harapan yang baru saja mekar. Jangan sampai kau mempermalukanku. Seolah Alana adalah sebuah risiko, sebuah potensi masalah yang harus dikelola. Setelah menghabiskan kopinya dalam satu tegukan terakhir, David bangkit. Ia berjalan melewati Alana tanpa sentuhan, tanpa kecupan di kening seperti yang biasa ia lakukan dulu. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Pesta dimulai jam 7. Jangan terlambat. Dan kemudian ia pergi, meninggalkan Alana sendirian di meja makan yang terasa terlalu besar, dengan sarapan yang mulai mendingin dan serbet berbentuk angsa yang kini tampak seperti ejekan bisu. Alana menatap keluar jendela, ke arah jalanan kota yang sibuk. Di kejauhan, puncak gedung The Grand Astoria berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Hotelnya, taftanya, tempat di mana namanya dihormati dalam setiap rapat dewan direksi, tempat di mana setiap staf mengenalnya sebagai pemilik yang visioner. Nyonya Alana Kertajaya, bukan sekadar Nyonya Alana Suryo, istri dari seorang manajer ambisius. Selama 5 tahun, ia rela menanggalkan nama dan statusnya. Ia hidup dalam kesederhanaan, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia ingin sebuah cinta yang tulus. Cinta yang tidak silau oleh miliaran rupiah asetnya atau kemegahan namanya. Ia ingin seorang pria yang mencintainya saat ia hanya menjadi Alana. Dan untuk beberapa saat, ia pikir ia telah menemukannya pada diri David. Kini, pria itu akan mengadakan pesta di jantung kerajaannya untuk merayakan babak baru dalam hidup mereka. Sebuah harapan dan ketakutan berperang di dalam dirinya. Mungkin ini adalah upaya terakhir David untuk membuktikan cintanya, sebuah gestur besar untuk menebus semua pengabaiannya. Mungkin pesta ini adalah sebuah awal yang baru. Dengan helaan napas panjang, Alana bangkit. Ia akan melakukan persis seperti yang diminta David. Ia akan pergi ke salon terbaik, merias wajahnya, dan mengenakan gaun merah dari Milan itu. Ia akan menjadi istri yang sempurna malam ini, untuk terakhir kalinya. Ia akan memberikan kesempatan pada harapan, sambil mempersiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk. Karena jauh di lubuk hatinya, intuisi seorang wanita dan naluri seorang pebisnis berbisik bahwa pesta malam ini bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah panggung eksekusi. Dan David tidak tahu bahwa ia baru saja memilih panggung yang salah. Pukul 7 malam, sebuah sedan hitam mewah berhenti dengan mulus di bawah kanopi megah The Grand Astoria. Kilau lampu kristal dari lobi memantul pada ket mobil yang mengilap. Seorang petugas berseragam putih dengan epolet emas di bahunya sigap membuka pintu. Dari dalam, David melangkah keluar lebih dulu, merapikan jasnya dengan angkuh seolah ia adalah pemilik tempat itu. Kemudian, ia berbalik dan mengulurkan tangan, sebuah gestur kavaleri yang terasa hampa dan dipentaskan. Alana menerima uluran tangan itu, dan saat ia melangkah keluar, dunia seolah berhenti sejenak. Gaun sutra merah asal Milan itu membungkus tubuhnya dengan sempurna, warnanya menyala kontras dengan langit malam yang mulai gelap. Potongannya sederhana namun elegan, menonjolkan lekuk tubuhnya tanpa terkesan berlebihan. Rambutnya yang biasa ia ikat sederhana, kini ditata dalam sanggul modern yang anggun, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasan wajahnya tipis,
namun berhasil menonjolkan matanya yang besar dan bibirnya yang penuh. Malam ini, Alana bukan lagi seorang istri rumah tangga biasa. Ia adalah sebuah visi. Kepala petugas keamanan yang berjaga di pintu, Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang telah mengabdi pada keluarga Kertajaya selama 20 tahun, menahan napas sejenak. Matanya bertemu dengan mata Alana selama sepersekian detik. Tidak ada kata yang terucap, namun dalam tatapan itu, ada sebuah pengakuan dan rasa hormat yang dalam. Ia membungkukkan badannya sedikit lebih rendah dari yang seharusnya ia lakukan untuk tamu biasa, sebuah isyarat halus yang sama sekali tidak ditangkap oleh David. Hotel ini memang luar biasa, kan? Bisik David di telinga Alana, lengannya melingkar posesif di pinggangnya. Hanya yang terbaik untuk merayakan kesuksesanku. Alana hanya tersenyum tipis. Kesuksesanmu, gumamnya dalam hati. Ia memandang berkeliling lobi yang familiar. Lantai marmer Carrara yang didatangkan langsung dari Italia, vas-vas porselen dinasti Ming di setiap sudut, dan lukisan Maestro Affandi yang tergantung megah di dinding utama. Lukisan yang ia menangkan dalam sebuah lelang amal di Jenewa 2 tahun lalu. Setiap detail dari tempat ini adalah perpanjangan dari dirinya, dari warisannya. Dan malam ini, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Mereka memasuki Grand Ballroom yang sudah ramai. Alunan musik jazz klasik mengalun lembut dari sebuah band di sudut ruangan. Para tamu, yang terdiri dari elit bisnis dan sosialita kota, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Tawa mereka berdenting bersamaan dengan gelas-gelas sampanye. David, dalam elemennya, segera menarik Alana ke tengah keramaian. Lihat semua orang ini, Alana. Mereka semua datang untukku, desisnya penuh kebanggaan. Namun, kebersamaan itu hanya bertahan 5 menit. Setelah menyapa beberapa kolega dengan Alana di sisinya sebagai pajangan bisu, David menuntunnya ke sebuah meja bundar kecil di sudut yang agak jauh dari panggung utama. Kau tunggu di sini dulu, katanya, bukan sebagai permintaan. Aku harus menyapa beberapa orang penting. Pesan saja apa yang kau mau. Sebelum Alana sempat menjawab, David sudah berbalik dan melebur ke dalam kerumunan, meninggalkannya sendirian. Alana duduk di kursi beludru yang dingin. Ia menjadi sebuah pulau merah di lautan setelan hitam dan gaun malam berwarna kalem. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya dengan rasa ingin tahu, berbisik-bisik di balik tangan mereka. Siapakah wanita cantik yang ditinggalkan sendirian oleh David Suryo? Mungkin itu yang mereka pikirkan. Rasa terhina yang pertama mulai merayap di hatinya. David tidak hanya mengabaikannya, ia sengaja memisahkannya, menyembunyikannya seolah ia adalah detail memalukan yang harus disingkirkan dari gambaran kesuksesan yang sedang David lukis. Dari sudutnya, Alana memiliki pemandangan sempurna ke seluruh ruangan. Ia melihat David bergerak dengan lincah, tertawa, menepuk punggung, dan bersulang. Ia melihat ambisi yang membara di mata suaminya, kehausan akan pengakuan yang tak pernah bisa dipuaskan. Ia ingat mengapa ia jatuh cinta padanya. Dulu, ambisi itu terasa menginspirasi. David adalah pria yang membangun dirinya dari nol, dan Alana, yang terlahir dengan sendok perak, mengagumi semangat juangnya. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena pundi-pundinya. Karena itu, ia menyembunyikan segalanya, memberikan David panggung untuk bersinar, berpikir bahwa cinta mereka akan menjadi fondasi yang cukup. Kini ia sadar, bagi David, fondasi itu hanyalah batu loncatan. Tiba-tiba, suasana di dekat pintu masuk menjadi sedikit riuh. Pintu ganda ballroom terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk seolah karpet merah baru saja dibentangkan untuknya. Dia mengenakan gaun perak berkilauan yang memeluk tubuhnya dengan ketat. Belahannya tinggi hingga ke paha. Rambut pirangnya ditata liar, dan bibir merah terangnya tersenyum penuh percaya diri. Itu Bianca. Alana merasakan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Jadi ini dia. Wanita yang namanya sering muncul di notifikasi ponsel David pada larut malam. Wanita yang parfumnya samar-samar pernah ia cium di kemeja David beberapa minggu lalu. Reaksi David mengkonfirmasi segalanya. Wajahnya yang tadinya hanya tersenyum profesional, kini bersinar dengan kebahagiaan yang tulus.
Kebahagiaan yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan untuk Alana. Ia segera bergegas menghampiri Bianca, melupakan klien penting yang sedang berbicara dengannya. David menyambut Bianca dengan pelukan dan ciuman di kedua pipi yang berlangsung sedikit terlalu lama untuk dianggap sopan. Tangannya kemudian melingkar di pinggang Bianca dengan cara yang sangat posesif dan intim. Malam penghinaan Alana baru saja memasuki babak utama. David membawa Bianca berkeliling, memperkenalkannya bukan sebagai rekan kerja, tetapi sebagai bintang di tim saya, atau wanita brilian di balik kesuksesan proyek terbaru kami. Mereka tertawa bersama, berbisik-bisik, dan tatapan mereka terpaut satu sama lain. Mereka adalah matahari, dan seluruh ruangan seolah berputar mengelilingi mereka. Alana, di sudutnya, menjadi tak terlihat. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya, begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Cinta dan harapan yang ia bangun selama 5 tahun kini hancur berkeping-keping di depan matanya, di bawah lampu gantung kristal miliknya sendiri. Setelah hampir 1 jam diarak keliling ruangan, David akhirnya membawa Bianca menuju meja Alana. Seolah baru teringat akan keberadaan istrinya. "Ah, Alana, kau masih di sini?" kata David dengan nada ceria yang dibuat-buat. "Kenalkan, ini Bianca." "Bianca, ini istriku, Alana." Bianca memandang Alana dari atas ke bawah, tatapannya tajam dan menilai. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. "Oh, jadi ini Nyonya Suryo," katanya, suaranya sengaja dibuat manis namun penuh racun. "Senang akhirnya bertemu denganmu." David banyak sekali bercerita. "Benarkah?" jawab Alana, suaranya tetap tenang dan terkendali, sebuah keajaiban mengingat badai yang berkecamuk di dalam dirinya. "Tentu saja," lanjut Bianca, matanya berkilat mengejek. "Dia bilang kau sangat domestik, pandai mengurus rumah. Itu sebuah keahlian yang langka zaman sekarang." Setiap kata adalah sebuah hinaan yang dibungkus pujian palsu. Bianca sedang menegaskan posisinya. Alana adalah wanita dari masa lalu, seorang pengurus rumah, sementara Bianca adalah wanita masa depan, seorang mitra yang sepadan. David hanya berdiri di sana, tersenyum bangga pada Bianca, sama sekali tidak membela istrinya. Ia menikmati pertunjukan itu. Ia menikmati bagaimana Bianca dengan mudahnya mendominasi Alana. Alana menatap kedua orang di depannya. Rasa sakit itu mulai berubah. Seperti baja yang ditempa dalam api, kesedihannya mulai mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia menegakkan punggungnya, menatap lurus ke mata Bianca, dan memberikan senyumnya yang paling anggun. "Terima kasih, Bianca. Memang benar, mengurus rumah adalah keahlian saya. Saya sangat teliti dalam memastikan semua aset saya terawat dengan baik dan orang-orang yang tidak pantas berada di dalamnya segera disingkirkan." Sindiran itu terlalu cerdas untuk dipahami oleh Bianca dan David, yang hanya menganggapnya sebagai jawaban canggung. Bianca tertawa meremehkan. "Kalau begitu, kami tinggal dulu ya, Alana," kata David. Tangannya sudah kembali melingkari pinggang Bianca. "Nikmati pestanya. Sebentar lagi acara puncaknya akan dimulai." Mereka berbalik dan berjalan pergi, tawa mereka terdengar menggema di telinga Alana. Ia ditinggalkan sendirian sekali lagi, piala penghinaan kini telah tersemat dengan sempurna. Ia meraih gelas air putih di mejanya, tangannya sedikit gemetar. Ia memandang ke arah panggung utama di mana sebuah mikrofon sudah berdiri tegak, menunggu sang pembicara. "Acara puncak," kata David. Alana tahu, panggung eksekusi itu telah siap. Tapi ia juga sudah siap. Malam ini, gaun merahnya bukan lagi simbol penyerahan diri. Malam ini, gaun ini adalah bendera perang. Musik jazz yang tadinya mengalun lembut kini perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang penuh antisipasi. Lampu-lampu di Grand Ballroom meredup, menyisakan satu sorot cahaya terang yang terfokus pada panggung utama. Seluruh percakapan terhenti. Ratusan pasang mata kini tertuju ke satu arah, menunggu puncak acara yang telah dijanjikan. David Suryo,
Dengan senyum paling menawan yang bisa ia kumpulkan, melangkah naik ke atas panggung. Tepuk tangan membahana menyambutnya, sebuah orkestra ego yang ia nikmati setiap detiknya. Ia berdiri di belakang podium berlogo The Grand Astoria, logo yang didesain sendiri oleh Alana bertahun-tahun lalu, dan membiarkan sorot kamera dari beberapa jurnalis gaya hidup yang ia undang secara khusus mengabadikan momen keemasannya. Di barisan depan, Bianca menatapnya dengan penuh pemujaan, seolah David adalah seorang pahlawan yang baru saja kembali dari memenangkan perang. Alana tetap duduk di mejanya di sudut ruangan. Sorotan lampu panggung seolah menciptakan tirai bayangan di sekelilingnya, membuatnya semakin terisolasi. Jantungnya berdebar kencang, setiap detaknya terasa menyakitkan di tulang rusuknya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Wanita manapun akan tahu. Seluruh sandiwara malam ini, pesta megah, gaun merah, kehadiran Bianca, tatapan kasihan dari para tamu. Semuanya adalah bagian dari sebuah prolog untuk satu adegan utama. Adegan penghancuran dirinya. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara David menggema, penuh percaya diri dan karisma. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk hadir di malam yang sangat bersejarah ini. Malam yang menandai sebuah pencapaian, sebuah transisi, dan sebuah awal yang baru. David berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia adalah seorang orator yang ulung, ia tahu cara membangun narasi. Seperti yang banyak dari Anda ketahui, perjalanan saya tidaklah mudah. Saya memulai dari bawah, dengan mimpi besar dan kantong yang nyaris kosong. Namun dengan kerja keras, dedikasi, dan kemampuan untuk selalu melihat ke depan, kita berhasil membangun sesuatu yang luar biasa. Ia memberi isyarat ke sekelilingnya, seolah mengklaim kesuksesan semua orang di ruangan itu sebagai miliknya. Alana menunduk, menatap pusaran kopi dingin di cangkirnya. Memulai dari bawah, ia ingat dengan jelas saat ia mentransfer dana ratusan juta dari rekening pribadinya secara diam-diam untuk modal awal bisnis David. Ia ingat malam-malam tanpa tidur saat ia membantunya menyusun proposal bisnis, menggunakan pengetahuannya sebagai lulusan sekolah bisnis terbaik di Swiss, sementara ia berpura-pura hanya membantu mengetik. Semua pengorbanan itu kini diklaim David sebagai perjuangannya seorang diri. Namun, lanjut David, nadanya berubah menjadi lebih serius, lebih personal. Dalam bisnis, seperti juga dalam hidup, kita tidak boleh cepat puas. Kita harus berani berevolusi. Kita harus berani melakukan restrukturisasi untuk mencapai potensi tertinggi. Terkadang, kita harus berani melepaskan aset yang di masa lalu sangat berharga, namun tidak lagi relevan untuk visi masa depan yang lebih besar dan lebih cemerlang. Kata aset itu menusuk telinga Alana. Ia merasa mual. David sedang membicarakannya. Ia, istrinya selama 5 tahun, direduksi menjadi sebuah aset yang tidak lagi relevan. Para tamu mulai berbisik. Beberapa dari mereka melirik penuh arti ke arah Alana, yang masih duduk membeku. David seolah merasakan perubahan atmosfer itu dan memutuskan untuk mengalihkan perhatian langsung kepadanya. Ia menatap ke arah meja Alana, senyum di wajahnya kini terlihat seperti seringai kejam yang dibalut topeng simpati. Dan berbicara tentang masa lalu, saya ingin menggunakan momen ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menemani saya di babak-babak awal perjalanan saya. Istri saya, Alana. Sorot lampu kedua tiba-tiba menyala, menyorot langsung ke meja Alana, membutakannya sejenak dan membuatnya menjadi pusat perhatian yang tak bisa ia hindari. Ia merasa telanjang di bawah tatapan ratusan orang. Ia bisa mendengar napasnya sendiri yang tercekat. Ia memaksa dirinya untuk mengangkat dagu, menolak untuk menunjukkan kelemahan. Alana telah menjadi istri yang baik, kata David. Nadanya dibuat semanis mungkin, yang justru membuatnya terdengar sangat merendahkan. Dia telah mendukung saya dengan caranya sendiri, menjaga rumah kami tetap hangat dan nyaman, sementara saya berjuang di luar sana membangun kerajaan kita. Untuk itu, aku akan selalu berterima kasih. Kerajaan kita? Alana nyaris tertawa getir. David bahkan tidak sadar bahwa ia sedang berdiri di singgasana milik Alana. Tetapi, seiring dengan pertumbuhan saya,
visi saya, dan dunia saya yang semakin besar, kami menyadari bahwa kami telah tumbuh ke arah yang berbeda. Saya membutuhkan seorang mitra yang bisa berlari di sisi saya, bukan hanya menunggu di garis finish. Seseorang yang memahami kompleksitas dunia saya, seseorang yang bisa bersinar di bawah sorotan lampu yang sama terangnya. Saat mengucapkan kalimat itu, mata David melirik sekilas ke arah Bianca. Sebuah isyarat yang ditangkap oleh semua orang. Bianca tersenyum penuh kemenangan. Inilah puncaknya. Alana merasakan dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. David tidak hanya menceraikannya, ia sedang menyusun sebuah narasi di mana Alana adalah pihak yang tertinggal, yang tidak cukup baik, yang menjadi beban bagi kesuksesannya. Ia sedang menghancurkan reputasi Alana di depan semua orang yang mereka kenal. David mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan pukulan terakhirnya. Maka dari itu, untuk menyambut masa depan yang cemerlang dan tanpa batas itu, malam ini, di hadapan Anda semua sebagai saksi, saya secara resmi mengumumkan bahwa saya dan Alana akan mengakhiri pernikahan kami. Hening. Suasana di ballroom yang tadinya riuh kini senyap-senyap. Satu-satunya suara adalah dengung pelan dari pendingin ruangan. Sebuah gaspan kolektif terdengar dari beberapa sudut. Para tamu saling pandang, mata mereka terbelalak karena kaget dan tidak percaya, bercampur dengan rasa senang yang tersembunyi karena bisa menyaksikan drama sekaliber ini secara langsung. David membiarkan pengumumannya menggantung di udara selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Ia merogoh saku bagian dalam jasnya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi. Ia membukanya dengan gerakan teatrikal. Surat cerai. Untuk menunjukkan bahwa keputusan ini final dan tidak dapat diganggu-gugat, katanya dengan suara lantang, mengangkat kertas itu agar semua orang bisa melihat. Saya telah mempersiapkan segalanya. Yang dibutuhkan hanyalah satu tanda tangan. Ia menatap lurus ke arah Alana, melewati lautan manusia. Di wajahnya terlukis ekspresi kemenangan mutlak. Ia mengharapkan tangisan. Ia menunggu teriakan. Ia siap untuk melihat istrinya hancur, lari dari ruangan dengan menanggung malu, memvalidasi narasinya bahwa Alana adalah wanita lemah yang tidak pantas untuknya. Namun, Alana tidak melakukan semua itu. Sesuatu dalam dirinya telah patah malam ini, tetapi dari reruntuhan itu, sesuatu yang lain bangkit. Sesuatu yang telah tertidur selama 5 tahun. Ratu di dalam dirinya telah terbangun. Di tengah keheningan yang mencekam, di bawah sorotan lampu yang menghakimi, Alana melakukan hal yang paling tidak terduga. Bibirnya perlahan melengkung membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum sedih atau senyum pasrah. Itu adalah senyum yang tenang, tajam, dan penuh dengan rahasia. Senyum seseorang yang baru saja mendengar lawannya salah langkah dalam permainan catur. Kemudian, dengan keanggunan yang membuat semua orang menahan napas, Alana perlahan bangkit dari kursinya. Gaun merahnya seolah menyala di tengah ruangan yang remang. Ia tidak berlari. Ia tidak menangis. Ia justru mulai berjalan. Berjalan dengan langkah mantap dan tanpa keraguan, lurus menuju panggung, lurus menuju suaminya, lurus menuju kehancurannya. Ruangan itu sunyi senyap, begitu hening hingga Alana bisa mendengar desiran kain sutra gaunnya yang menyapu lantai marmer saat ia melangkah. Setiap langkahnya terasa mantap dan terukur. Ia tidak tergesa-gesa, juga tidak ragu-ragu. Ratusan pasang mata mengikutinya. Tatapan mereka merupakan campuran dari rasa kasihan yang merendahkan, keingintahuan yang buas, dan sedikit kekaguman atas ketenangannya yang tak terduga. Bisikan-bisikan mulai merambat seperti api kering di antara para tamu. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menampar David? Memohon padanya? Pingsan? Bagi Alana, perjalanan dari mejanya menuju panggung terasa seperti melintasi sebuah jembatan waktu. Dengan setiap langkah, ia meninggalkan 5 tahun kehidupannya sebagai Alana Suryo, istri yang penurut dan sederhana. Sosok itu kini hancur lebur, sama seperti hatinya. Namun, dari puing-puing itu, ia merasakan fondasi yang jauh lebih tua dan lebih kuat muncul kembali. Fondasi yang dibangun oleh ayahnya,
Seorang taipan yang mengajarinya bahwa kelemahan terbesar adalah membiarkan orang lain mendefinisikan nilaimu. Jangan pernah biarkan mereka melihatmu berdarah. Enduk. Suara ayahnya seolah berbisik di telinganya. Tersenyumlah, dan biarkan mereka bertanya-tanya mengapa kau tidak hancur. Dan Alana tersenyum. Senyum itu tidak goyah. Itu adalah perisainya. David, yang masih berdiri di atas panggung memegang surat cerai seperti sebuah trofi, menyaksikan kedatangan Alana dengan ekspresi bingung. Ini di luar skenarionya. Ia telah mempersiapkan diri untuk drama, untuk air mata, untuk sebuah adegan yang akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai korban dari istri yang tidak bisa mengimbangi langkahnya. Ia tidak siap untuk ketenangan ini. Ketenangan ini membuatnya gugup. Saat Alana tiba di kaki panggung, David secara refleks mengulurkan tangannya, sebuah gestur merendahkan yang seolah berkata, "Mari, kubantu kau naik, wanita malang." Alana melirik tangan itu sekilas, lalu mengabaikannya. Dengan punggung tegak dan dagu terangkat, ia menaiki 3 anak tangga panggung itu sendirian, dengan keanggunan seorang ratu yang menaiki singgasananya. Tepuk tangan kecil yang ragu terdengar dari beberapa tamu wanita yang terkesan dengan ketegarannya. Namun tepuk tangan itu segera mati di bawah tatapan tajam David. Kini mereka berdiri berhadapan. Suami dan istri. Korban dan pelaku. Atau begitulah yang tampak. Jarak di antara mereka hanya 1 meter. Namun terasa seperti jurang yang tak terseberangi. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar, mengabadikan konfrontasi bisu itu. David berdeham, berusaha merebut kembali kendali atas panggung dan narasinya. "Alana," katanya, suaranya kini sedikit kurang percaya diri. "Aku tahu ini berat. Sebaiknya kita bicarakan ini nanti secara pribadi. Jangan membuat keributan di sini." Ia mencoba melukiskan Alana sebagai wanita emosional yang akan lepas kendali. Itu adalah kesalahan fatalnya yang kedua malam itu. Alih-alih menjawab, Alana memberinya senyum tipis, lalu dengan tenang berjalan melewatinya. Tujuannya bukan David. Tujuannya adalah podium kedua yang kosong. Tempat pembawa acara seharusnya berdiri. Gerakannya begitu mulus dan penuh tujuan, membuat David hanya bisa menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Ia tidak datang untuk berdebat dengan David. Ia datang untuk mengambil alih panggungnya. Alana meraih mikrofon dari dudukannya. Tangannya tidak gemetar. Ia memegangnya dengan mantap, hening sejenak, matanya menyapu seluruh penjuru ballroom. Ia menatap wajah-wajah yang tadinya menatapnya dengan kasihan, dan kini menatapnya dengan kebingungan total. Ia adalah pusat semesta di ruangan itu, bukan karena ia korban, tapi karena ia adalah sebuah teka-teki. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya jernih, tenang, dan sama sekali tidak bergetar. Suaranya memenuhi setiap sudut ruangan, membelah keheningan yang tegang. "Selamat malam semuanya," sapanya, seolah ia adalah tuan rumah yang baru saja tiba di pestanya sendiri. "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya, David, atas pidatonya yang sangat terus terang." Kata "terus terang" itu ia ucapkan dengan penekanan halus yang membuat beberapa orang tersenyum kecut. Itu adalah sarkasme yang dibalut dengan keanggunan tingkat tinggi. Tidak banyak pria yang memiliki keberanian. Lanjutnya, matanya kini tertuju pada David yang tampak semakin tidak nyaman. Untuk membuat pengumuman yang begitu personal di forum yang begitu terhormat ini. Sungguh sebuah pertunjukan transparansi yang patut diacungi jempol. Pujian itu terasa seperti tamparan. Alana sedang memuji kekejaman David, membingkainya sebagai tindakan yang aneh dan tidak pantas, dan semua orang di ruangan itu tahu itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan sindirannya bekerja. Lalu ia menoleh ke arah David, senyumnya sedikit melebar. "Kau benar, David. Aku setuju 100% denganmu. Malam ini memang malam yang tepat untuk menutup buku lama dan memulai babak yang baru." Persetujuan itu membuat David dan seluruh tamu tercengang. Apakah wanita ini baru saja menerima perceraian dan penghinaan publiknya dengan begitu lapang dada? Apakah ia akan mengucapkan selamat tinggal dengan anggun? Alana bisa merasakan kebingungan kolektif di ruangan itu.
Ia tahu ia telah berhasil memancing mereka semua. Ia telah merebut perhatian mereka dari drama perceraian yang menyedihkan, dan kini ia menuntun mereka ke dalam sebuah misteri. Ia kembali menghadap para tamu. Wajahnya yang tadi dihiasi senyum sopan kini berubah, menunjukkan kilat otoritas yang belum pernah dilihat David sebelumnya. Ini bukan lagi wajah seorang istri rumah tangga. Ini adalah wajah seorang pemimpin. Dan untuk merayakan dimulainya babak baru ini, katanya, suaranya kini sedikit lebih keras, lebih tegas. Saya juga punya sebuah pengumuman kecil yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Ia sengaja berhenti, membangun ketegangan. Ia melirik sekilas ke arah Pak Haryo, manajer umum hotelnya, yang berdiri tegak di dekat pintu servis. Mereka bertukar pandang sekilas, sebuah komunikasi tanpa kata antara seorang ratu dan panglimanya yang paling setia. Pengumuman ini, lanjut Alana, kembali menatap kerumunan yang kini mencondongkan tubuh ke depan di kursi mereka, tidak ingin ketinggalan satu kata pun. Secara khusus saya tujukan untuk para staf, jajaran manajemen, dan seluruh karyawan The Grand Astoria yang telah bekerja begitu keras untuk menyukseskan acara malam ini. Pernyataan itu adalah sebuah anomali. Mengapa seorang tamu, seorang istri yang baru saja dicampakkan, memberikan pengumuman kepada para staf hotel? David mengerutkan keningnya, otaknya yang cerdas berusaha keras memproses apa yang sedang terjadi, namun ia tidak menemukan jawaban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Alana berdiri tegak di bawah sorotan lampu, mikrofon di tangannya. Ia tidak lagi terpojok. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah sang pemilik panggung. Senyum di balik lukanya telah berubah menjadi senyum di ambang kemenangan. Dan ia siap untuk menjatuhkan kartu asnya. Seluruh mata di Grand Ballroom tertuju pada Alana. Keheningan yang tercipta begitu pekat, seolah semua orang serempak menahan napas, menunggu kelanjutan dari kalimatnya yang menggantung. Apa yang bisa diumumkan oleh seorang istri yang baru saja dicampakkan di depan umum kepada para staf hotel? David berdiri di sampingnya, sebuah senyum mengejek mulai terbentuk di wajahnya. Ia yakin Alana akan mengatakan sesuatu yang konyol, sebuah upaya putus asa untuk merebut perhatian, yang hanya akan membuatnya tampak lebih menyedihkan. Alana tidak memandang David. Ia bahkan tidak memandang kerumunan tamu. Sebaliknya, tatapannya menyapu ruangan hingga berhenti pada satu sosok yang berdiri tegak di dekat pintu servis, Bapak Haryo, manajer umum The Grand Astoria. Pria itu menatapnya balik. Matanya yang bijaksana menyiratkan kesetiaan dan kesiapan. Dengan mikrofon masih di tangannya, Alana berbicara dengan nada yang tenang dan penuh otoritas. Seolah ia sedang memimpin rapat dewan direksi, bukan berada di tengah drama perceraiannya. Pak Haryo, panggilnya. Suaranya yang diperkuat oleh pengeras suara terdengar jelas di setiap sudut. Tolong pastikan pendingin ruangan di sisi kiri ballroom ini dinaikkan 2 derajat. Sepertinya beberapa tamu undangan saya merasa sedikit kedinginan. Perintah itu begitu spesifik, begitu biasa, namun begitu luar biasa dalam konteks saat itu. Ruangan yang tadinya hening kini mulai diisi oleh bisikan-bisikan bingung. David mengerutkan keningnya. Tamu undangan saya? Apa maksudnya? Pak Haryo, tanpa ragu sedikit pun, menganggukkan kepalanya dengan hormat. Baik, Nyonya. Akan segera kami laksanakan. Ia segera berbicara pelan ke walkie-talkie yang tersemat di jasnya. Beberapa detik kemudian, hembusan udara dingin yang tadinya terasa di sisi kiri ruangan terasa berkurang. Kepatuhan yang instan dan tanpa pertanyaan itu mengirimkan gelombang kejut pertama ke seluruh ruangan. David, yang melihat ini, wajahnya mulai memerah karena marah dan malu. Alana, hentikan lelucon ini, desisnya, cukup pelan agar hanya Alana yang mendengar. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Turun dari panggung sekarang. Alana mengabaikannya seolah ia hanyalah seekor lalat yang mengganggu. Ia kembali mengangkat mikrofon ke bibirnya. Dan satu hal lagi, Pak Haryo. Lanjutnya, suaranya kini lebih tegas. Tolong hubungi tim legal dan tim keuangan saya. Jadwalkan rapat darurat untuk besok pagi, tepat jam 9. Agendanya,
Audit total dan pembekuan sementara semua akun pembayaran yang terkait dengan penyelenggaraan pesta malam ini. Jika perintah pertama tadi membingungkan, perintah yang kedua ini benar-benar mengejutkan. Tim legal, tim keuangan, pembekuan akun, para tamu saling berpandangan, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Alana kemudian melakukan gerakan pamungkasnya. Ia menoleh sedikit, menatap lurus ke arah David yang kini menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Oh, dan pastikan, tambahnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan tajam. Seluruh tagihan dari acara ini, mulai dari catering, dekorasi, band, hingga biaya sewa Grand Ballroom ini, dialihkan sepenuhnya dari akun perusahaan David Suryo. Tagihkan semuanya ke rekening pribadi saya, Alana Kertajaya. Cukup sudah. David tidak tahan lagi. Egonya yang sebesar gedung itu tidak bisa menerima penghinaan ini. Ia mengira Alana telah kehilangan akal sehatnya. Hentikan omong kosong ini, teriaknya, menerjang ke depan untuk merebut mikrofon dari tangan Alana. Namun Alana sudah mengantisipasinya. Dengan gerakan yang gesit dan anggun, ia melangkah mundur, membuat tangan David hanya mengenai udara kosong. Agresi David yang gagal itu membuatnya tampak lebih putus asa dan kasar di mata semua orang. Alana kini menatap lurus ke arah suaminya, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya lenyap. Wajahnya kini dihiasi oleh ekspresi dingin yang menusuk, matanya menyala dengan api yang telah ia sembunyikan selama 5 tahun. Omong kosong, ulangnya, suaranya berbahaya dan pelan, namun terdengar oleh semua orang berkat mikrofon di tangannya. Tidak, David. Ini adalah hal paling nyata yang pernah kau hadapi sepanjang hidupmu. Aku hanya lelah bermain sandiwara. Ia berbalik, kembali menghadap para tamu yang kini benar-benar terpaku. Anda semua pasti bertanya-tanya. Saya yakin suami saya juga sedang bertanya-tanya. Ia melirik David yang membeku. Anda ingin tahu mengapa manajer umum hotel paling bergengsi di kota ini menuruti setiap perintah saya tanpa ragu? Anda ingin tahu mengapa saya berbicara tentang tim legal dan keuangan seolah mereka adalah milik saya? Alana berhenti sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara yang berat oleh ketegangan. Ia menikmati momen itu. Momen di mana ia memegang semua kartu. Itu karena tidak ada satupun lampu yang menyala, tidak ada satupun gelas yang terisi, dan tidak ada satupun daun yang jatuh di halaman hotel ini tanpa seizin dan sepengetahuan saya. Ia kemudian memutar tubuhnya, menatap lurus ke dalam mata David yang terbelalak ngeri saat kepingan-kepingan puzzle yang mustahil itu mulai menyatu di benaknya. Selamat datang di pesta perceraianmu, David, kata Alana, suaranya kini terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi dunia David. Sebuah pesta yang, ironisnya, kau putuskan untuk kau adakan di The Grand Astoria. Ia berhenti, memberikan jeda yang sempurna sebelum menjatuhkan bom terakhirnya. Hotel milikku. Dua kata itu meledak di keheningan ballroom. Gema dari pengeras suara membuatnya terdengar absolut dan tak terbantahkan. Wajah David berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia menggelengkan kepalanya, bergumam, "Tidak mungkin, kau bohong." Wajah Bianca di barisan depan terlihat lebih buruk. Senyum kemenangannya telah luntur, digantikan oleh ekspresi horor saat ia menyadari bahwa wanita domestik yang ia hina adalah seorang ratu bisnis yang kekayaannya mungkin melebihi semua orang di ruangan itu. Sebelum David bisa lanjut menyangkal, sebuah suara yang tenang dan berwibawa terdengar dari mikrofon lain yang telah disiapkan oleh staf. Pak Haryo telah melangkah maju. Hadirin sekalian, para tamu yang terhormat, katanya dengan jelas. Untuk meluruskan semua keraguan. Dengan ini, saya, Haryo Adinegoro, sebagai manajer umum, atas nama seluruh jajaran direksi dan karyawan, dengan hormat mengkonfirmasikan pernyataan tersebut. Beliau, Nyonya Alana Kertajaya, adalah pendiri, pemilik saham mayoritas, dan ketua dewan direksi dari Astoria Group Global. Konfirmasi itu adalah paku terakhir di peti mati keangkuhan David. Ruangan itu meledak dalam kegemparan. Suara gaspan, seruan tak percaya, dan yang paling memuaskan bagi Alana,
Puluhan kilatan lampu kamera dari para jurnalis yang tadinya diundang David untuk mengabadikan kejayaannya, kini serempak berbalik arah, mengabadikan momen kejatuhannya yang paling spektakuler. Pemilik sebenarnya telah mengambil kembali tahtanya, dan pesta baru saja dimulai. Dua kata yang diucapkan Alana, "hotel milikku," tidak hanya memecah keheningan. Dua kata itu menghancurkan seluruh realitas yang telah dibangun di dalam Grand Ballroom The Grand Astoria. Konfirmasi dari Pak Haryo adalah gempa susulannya, yang meruntuhkan sisa-sisa keraguan dan menggantinya dengan kekacauan murni. Ruangan yang tadinya merupakan panggung sandiwara sosial yang anggun, dalam sekejap berubah menjadi pasar gosip yang riuh. Para tamu yang tadinya duduk manis kini berdiri, membentuk kelompok-kelompok kecil, wajah mereka terperangah. Bisikan-bisikan menyebar lebih cepat dari api, setiap kalimat diulang dengan bumbu ketidakpercayaan dan kekaguman. Para pebisnis yang merupakan saingan David menatapnya dengan senyum predator yang nyaris tidak mereka sembunyikan. Para sosialita mengeluarkan ponsel mereka, jari-jari mereka menari di atas layar, menyebarkan berita paling sensasional tahun ini ke seluruh penjuru kota. Para jurnalis yang diundang David untuk meliput malam bersejarahnya, mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Mereka mendapatkan headline dekade ini, dan lampu kamera mereka menyala tanpa henti, memotret setiap detail dari drama yang sedang berlangsung. Di pusat badai ini, David Suryo berdiri membeku. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi kelabu seperti batu. Kata-kata Alana dan konfirmasi Pak Haryo berdengung di telinganya, sebuah gema yang merusak fondasi hidupnya. Ini tidak mungkin. Ini adalah sebuah lelucon yang rumit. Sebuah mimpi buruk. Wanita yang selama 5 tahun membuatkannya kopi, menyetrika kemejanya, dan mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan. Wanita yang ia anggap sebagai aksesori sederhana dalam hidupnya, adalah Alana Kertajaya, pemilik Astoria Group. Itu sama mustahilnya dengan matahari terbit dari barat. Gige. Bisiknya, kata itu nyaris tak terdengar di tengah keributan. Ini tidak mungkin. Ia menatap Alana di atas panggung, tetapi ia tidak lagi melihat istrinya. Wanita yang berdiri di sana, diselimuti gaun merah menyala, dengan tatapan dingin dan postur tubuh yang memancarkan kekuasaan absolut, adalah orang asing. Orang asing yang menakutkan. Serangkaian kilas balik menghantam benaknya dengan kekuatan sebuah palu godam. Setiap kenangan kini terlihat dalam cahaya baru yang mengerikan. Setahun yang lalu, saat mereka berlibur di Bali, Alana menunjuk ke arah sebuah resor mewah yang sedang dibangun di tepi tebing. Sepertinya lokasi properti itu bagus sekali untuk investasi, katanya santai. David tertawa. Kau tahu apa tentang investasi properti seharga triliunan? Sayang, urus saja taman kecil kita di rumah. Kini ia sadar, resor itu adalah Astoria Uluwatu, proyek terbaru dari jaringan Hotel Alana. 2 tahun yang lalu, saat ia hampir kehilangan klien terbesarnya, Alana membaca proposalnya semalaman dan memberikan beberapa masukan, aneh, tentang strategi keuangan dan pendekatan pasar. David, dengan angkuh, mengabaikan sebagian besar sarannya, hanya mengambil 1 atau 2 ide kecil. Ide-ide kecil itulah yang akhirnya menyelamatkan kontraknya. Ia menganggapnya sebagai keberuntungan seorang pemula. Kini ia sadar, ia sedang diajari cara berbisnis oleh seorang maestro yang sedang menyamar. Panggilan telepon larut malam yang sering diterima Alana di ruang kerjanya. Alana selalu bilang itu dari Tante Rina, yang cerewet. David tidak pernah curiga. Kini gambaran itu berkelebat di benaknya. Alana tidak sedang berbicara dengan seorang tante. Ia sedang memimpin rapat dewan direksi via konferensi video dengan para eksekutifnya di London, Tokyo, dan New York. Setiap kenangan adalah sebuah bukti kebutaannya. Ia tidak hanya tertipu, ia telah dengan sombongnya meremehkan seorang ratu, menganggapnya sebagai pion. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras hingga ia terhuyung mundur selangkah, seolah baru saja menerima pukulan fisik. Di sisi lain panggung, Bianca merasakan dunianya runtuh dengan cara yang berbeda. Pria sukses dan berkuasa yang ia jadikan sandaran ternyata hanyalah seorang manajer menengah yang dibiayai oleh istrinya sendiri. Dan wanita, domestik,
Yang ia hina dengan begitu gampangnya ternyata memegang nasib David. Dan secara otomatis, nasibnya, di telapak tangannya. Rasa ngeri menjalari dirinya. Ia perlahan-lahan melangkah mundur, menjauhkan diri dari David, menciptakan jarak. Seperti seekor tikus yang menyadari bahwa kapal yang ia tumpangi tidak hanya bocor, tapi akan segera ditenggelamkan dengan sengaja oleh kaptennya. Di tengah kekacauan itu, Alana adalah pusat ketenangan. Ia berdiri diam, mengamati hasil dari kebenarannya. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada ekspresi puas. Hanya ada ketenangan seorang CEO yang telah berhasil melakukan akuisisi paksa. Pak Haryo memberi isyarat, dan dalam hitungan detik, 4 orang petugas keamanan hotel yang tegap dan berseragam rapi bergerak maju, membentuk barisan longgar di depan panggung. Mereka tidak bersikap mengancam. Mereka hanya berdiri di sana, sebuah dinding manusia yang melindungi nyonya besar mereka. Syok David akhirnya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Amarah seorang pria yang seluruh harga dirinya telah dilucuti di depan umum. Kau menipuku. Raungnya, menerjang ke depan, berusaha melewati kerumunan dan naik ke panggung. Selama ini kau berbohong padaku. Kau mempermainkanku. Namun, sebelum ia bisa mencapai anak tangga pertama, 2 orang petugas keamanan telah menghalangi jalannya. Mereka tidak menyentuhnya dengan kasar, hanya berdiri sebagai penghalang yang tak tergoyahkan. Maaf, Tuan. Mohon untuk tetap tenang, kata salah satu dari mereka dengan suara datar. Melihat keamanan hotelnya sendiri berbalik melawannya adalah lapisan penghinaan terakhir yang tak tertahankan bagi David. Dari atas panggung, suara Alana kembali terdengar, memotong raungan David dengan presisi yang dingin. Aku tidak pernah menipumu, David, katanya, suaranya bergema di seluruh ruangan yang kini kembali sedikit hening untuk mendengar balasannya. Aku tidak pernah berbohong tentang siapa diriku. Aku hanya tidak memberitahumu nama belakangku. Ia menatap lurus ke arah suaminya yang kini ditahan. Aku memberimu kesempatan emas. Kesempatan untuk dicintai oleh Alana, bukan oleh kekayaan, Kertajaya. Aku ingin seorang suami, bukan seorang direktur yang ingin merger. Dan kau, katanya, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang akhirnya ia lepaskan. Kau gagal. Kau gagal total dalam ujian itu. Setelah mengucapkan kalimat itu, seolah semua bebannya terangkat. Ia kembali menjadi sang pemimpin. Ia menoleh ke arah Pak Haryo. Pak Haryo, perintahnya dengan jelas. Pestanya sudah selesai. Tolong bantu para tamu menemukan jalan keluar dengan hormat dan berikan mereka bingkisan permintaan maaf dari hotel atas ketidaknyamanan ini. Ia berhenti sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh ke arah David dan Bianca. Untuk Tuan Suryo, dan Nona itu, katanya, bahkan tidak sudi menyebut nama Bianca atau menatapnya. Tolong pastikan mereka juga menemukan jalan keluar. Mereka bukan lagi tamu di properti saya. Perintah itu adalah vonis final. Kata tamu, menegaskan bahwa David tidak punya tempat lagi di sini, di dunianya. Petugas keamanan mengerti isyarat itu. Dengan sopan namun tegas, mereka mulai mengawal David yang masih berteriak-teriak tidak terima dan Bianca yang pucat pasi menuju pintu keluar, melewati lautan tamu yang menatap mereka dengan campuran kasihan dan cemoohan. Babak penghinaan telah berakhir. Babak konsekuensi baru saja akan dimulai. Alana berdiri sendirian di panggung hotelnya, gaun merahnya berkibar sedikit karena embusan udara. Ia menang. Tapi di matanya, ada kilasan singkat dari rasa lelah yang mendalam. Kemenangan ini terasa pahit, karena untuk meraihnya, ia harus menghancurkan sisa-sisa dari pria yang pernah ia cintai. Matahari pagi baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, memandikan kota dalam cahaya keemasan. Namun, di penthouse office di lantai teratas The Grand Astoria, hari kerja telah dimulai beberapa jam yang lalu. Ruangan itu adalah antitesis dari kekacauan di ballroom tadi malam. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan 180 derajat kota yang baru terbangun. Perabotannya minimalis, didominasi oleh kayu ek gelap, baja poles, dan kulit hitam. Tidak ada foto pribadi, tidak ada pernak-pernik.
Hanya ada kekuatan, efisiensi, dan kontrol. Alana Kertajaya duduk di kepala meja rapat mahoni yang panjang. Gaun merahnya telah berganti dengan setelan adibusana berwarna biru tua yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya yang tanpa riasan tebal terlihat fokus dan berwibawa. Di hadapannya duduk tim intinya, Pak Haryo, Ibu Ratna, kepala tim legalnya yang terkenal tanpa kompromi, dan Bapak Wijoyo, direktur keuangannya yang telah mengabdi pada keluarga Kertajaya selama 3 dekade. Di atas meja, beberapa tablet menyala, menampilkan data, grafik, dan draft siaran pers. Mereka tidak sedang membahas drama pribadi. Mereka sedang mengelola krisis dan dampaknya terhadap bisnis. Siaran persnya sudah bagus, Ratna, kata Alana, suaranya tenang dan tegas. Sederhana, profesional, dan tidak memberikan ruang untuk spekulasi. Rilis tepat jam 10 pagi, setelah pasar saham dibuka. Pastikan semua manajer humas kita di setiap regional mendapatkan pengarahan yang sama. Baik, Bu Alana, jawab Ratna sambil membuat catatan. Wijoyo, bagaimana dengan analisis sentimen pasar semalam? Tanya Alana, matanya beralih ke direktur keuangannya. Seperti yang diperkirakan, Bu. Berita ini menyebar seperti api di media sosial dan beberapa portal berita daring. Namun, karena Astoria Group adalah perusahaan tertutup milik keluarga, dampaknya ke bisnis kita minimal. Justru, profil publik Anda meroket. Banyak yang memuji ketegaran Anda. Secara citra, ini justru bisa menjadi keuntungan jangka panjang, lapor Wijoyo dengan efisien. Alana mengangguk, tidak menunjukkan emosi. Baginya, ini semua adalah variabel yang harus dihitung. Ia telah mengubah penghinaan pribadinya menjadi sebuah aset citra. Bagus. Sekarang, mari kita beralih ke agenda utama. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Ibu Ratna. Tolong tampilkan berkas, proyek Phoenix. Ibu Ratna mengetuk tabletnya, dan layar besar di dinding menampilkan logo sebuah perusahaan rintisan yang sedang naik daun. Phoenix Consulting. Logo seekor burung api yang bangkit dengan gagah. Logo perusahaan yang menjadi sumber kebanggaan dan kesombongan David. Pak Haryo dan Pak Wijoyo saling berpandangan. Mereka tahu apa itu proyek Phoenix, sebuah investasi rahasia yang diatur langsung oleh Alana 5 tahun lalu. Seperti yang kita tahu, Alana memulai, Phoenix Consulting didirikan 5 tahun lalu oleh David Suryo. Modalnya berasal dari satu investor tunggal, sebuah firma Ventura asal Singapura bernama Chalus Capital. Alana menatap timnya. Dan seperti yang hanya kita berempat di ruangan ini ketahui, Chalus Capital adalah salah satu dari perusahaan cangkang saya, yang didirikan khusus untuk mendanai ambisi pria yang saat itu masih menjadi tunangan saya. Ibu Ratna melanjutkan presentasinya. Sesuai instruksi Anda, Bu, investasi itu dirancang sebagai investasi buta. Tuan Suryo tidak pernah tahu siapa individu di balik Chalus Capital. Semua komunikasi dilakukan melalui saya. Total investasi yang telah dikucurkan hingga saat ini mencapai 250 miliar rupiah, memberikannya 70% saham kepemilikan. Sisanya dipegang oleh Tuan Suryo dan beberapa manajer kunci. Pak Wijoyo menambahkan, kinerja perusahaan cukup baik, namun sangat bergantung pada suntikan dana dari kita untuk rencana ekspansi kuartal berikutnya. Tanpa dana tersebut, arus kas mereka akan negatif dalam waktu kurang dari 6 bulan. Alana mendengarkan dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Ia teringat kata-kata David di atas panggung tadi malam. Kata-kata yang begitu kejam, yang kini menjadi senjata di tangannya. Kita harus berani melepaskan aset yang tidak lagi relevan untuk visi masa depan yang lebih cemerlang. Tadi malam, kata Alana pelan, matanya menatap kosong ke arah logo burung api itu, CEO dari Phoenix Consulting, di sebuah acara publik yang ia selenggarakan di properti saya, telah melakukan tindakan yang menciptakan risiko reputasi yang sangat besar bagi investor utamanya. Ia kini menatap langsung ke arah timnya, matanya yang tadi tenang kini berkilat dingin. Saya sependapat dengan filosofi bisnis Tuan Suryo. Kita harus berani mengambil keputusan sulit. Atas nama Chalus Capital, lanjutnya,
Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang mutlak. Saya menganggap kepemimpinan Phoenix Consulting saat ini sebagai aset yang tidak lagi produktif. Bahkan, sebuah liabilitas. Ia menarik napas dalam-dalam. Inilah kartu as terakhirnya. Pukulan mematikan yang akan mengakhiri permainan ini selamanya. Ratna, perintahnya. Gunakan klausul 11B dalam perjanjian investasi kita. Klausul tentang tindakan yang merugikan nama baik investor. Klausul itu memberikan kita hak untuk memanggil rapat umum pemegang saham luar biasa dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam. Baik, Bu. Jawab Ratna, jarinya sudah bergerak cepat di atas tablet. Agenda rapat, lanjut Alana. Pertama, Mosi tidak percaya terhadap seluruh jajaran direksi, terutama CEO, David Suryo. Kedua, pengangkatan Dewan Direksi Interim yang akan ditunjuk langsung oleh saya. Ketiga, memulai proses likuidasi aset perusahaan yang tidak strategis dan melakukan restrukturisasi total. Ia tidak akan hanya mengambil alih perusahaan itu. Ia akan membongkarnya, menghancurkan warisan yang begitu dibanggakan David, dan membangunnya kembali sesuai citranya. Ia tidak akan membiarkan ada sisa sedikit pun dari pria itu di kerajaan bisnisnya. Lakukan panggilannya sekarang, Ratna. Gunakan speakerphone. Perintah Alana. Ibu Ratna mengangguk, menekan beberapa nomor, dan beberapa detik kemudian, nada sambung terdengar. Setelah 2 kali dering, sebuah suara serak dan penuh keputusasaan menjawab. Sir David. Halo. Selamat pagi, Tuan David Suryo. Sapa Ibu Ratna dengan nada formal yang dingin. Saya Ratna Wijaya, berbicara atas nama Dewan Direksi Chalus Capital, investor mayoritas di Phoenix Consulting. Hening sejenak di seberang sana. Alana bisa membayangkan David yang baru saja mengalami malam terburuk dalam hidupnya, kini harus menerima panggilan telepon yang akan membuatnya lebih buruk lagi. Ada apa? Tanya David ketus. Dengan ini kami memberitahukan secara resmi bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan 1 jam dari sekarang melalui konferensi video. Tautan akan dikirimkan ke email Anda. Kehadiran Anda bersifat wajib. 1 jam? Apa-apaan ini? Apa agendanya? Tuntut David. Suaranya terdengar panik. Ibu Ratna berhenti sejenak sebelum memberikan pukulan terakhir. Agenda utamanya adalah pemungutan suara untuk mosi tidak percaya terhadap Anda sebagai CEO. Hening total di seberang sana. Alana bisa mendengar suara napas David yang tercekat. Pria itu akhirnya mengerti. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia baru saja kehilangan segalanya. Setelah panggilan itu ditutup, Alana bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan ke arah dinding kaca, membelakangi timnya. Ia menatap ke bawah, ke arah kota yang sibuk, ke arah mobil-mobil yang bergerak seperti semut, setiap orang dengan drama dan perjuangannya masing-masing. Permainan telah berakhir. Kartu as terakhirnya telah diletakkan di atas meja. Ini bukan lagi soal cinta atau pengkhianatan. Ini murni bisnis. Dan dalam bisnis, Alana Kertajaya tidak pernah kalah. Pagi berganti siang, namun tirai tebal di apartemen mewah itu tetap tertutup rapat, memerangkap kegelapan dan keheningan yang menyesakkan. Apartemen yang selama ini menjadi simbol status David, dengan pemandangan kota yang gemerlap dan perabotan desainer, kini terasa seperti sebuah makam yang megah. David duduk terpuruk di sofa kulit, masih mengenakan setelan jas dari malam sebelumnya yang kini kusut dan ternoda. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya yang merah menatap kosong ke layar tablet di atas meja. Layar itu menampilkan berita utama dari setiap portal berita bisnis dan gaya hidup. Skandal di Astoria. CEO David Suryo dicampakkan istri yang ternyata pemilik hotel. Alana Kertajaya, ratu bisnis di balik citra istri sederhana. Kejatuhan Phoenix. Kisah CEO yang membangun kerajaan di atas uang istrinya. Setiap judul adalah sebuah tamparan. Setiap artikel adalah paku yang menancap di peti mati reputasinya. Panggilan telepon dari Ibu Ratna 1 jam yang lalu adalah gema terakhir dari kehancurannya. Saat wanita itu menyebut nama Chalus Capital, dunia David yang sudah retak akhirnya pecah berkeping-keping. Jadi,
bukan hanya hotel itu, bukan hanya pesta itu. Semuanya. Phoenix Consulting, perusahaan yang menjadi nyawanya, sumber harga dirinya, bukti bahwa ia adalah seorang pria yang sukses. Ternyata hanyalah sebuah proyek sampingan yang didanai oleh istrinya. Ia bukan seorang kreator, ia hanyalah seorang penerima hibah. Kesombongannya selama ini terasa begitu menggelikan, begitu bodoh. Tepat pukul 10, tautan konferensi video masuk ke emailnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di layar, muncul wajah-wajah dingin dan profesional dari Ibu Ratna dan dua pria asing yang diperkenalkan sebagai Dewan Direksi Interim. Alana tidak ada di sana. Fakta bahwa Alana bahkan tidak perlu hadir untuk menghancurkannya terasa lebih menghina daripada jika ia hadir dan memakinya. Rapat itu berlangsung kurang dari 15 menit. Itu bukan rapat, itu adalah eksekusi. Ibu Ratna membacakan mosi tidak percaya dengan nada datar, memaparkan bagaimana tindakan David telah membahayakan citra dan stabilitas investasi. David mencoba melawan, suaranya serak karena amarah dan keputusasaan. Ini tidak adil. Ini perusahaan saya. Saya yang membangunnya dari nol. Teriaknya pada layar. Ibu Ratna hanya mengangkat alisnya. Tuan Suryo, data keuangan kami menunjukkan bahwa perusahaan ini dibangun dari dana Nyonya Kertajaya. Anda adalah manajer proyeknya, bukan pendirinya. Pemungutan suara telah dilakukan. Dengan 70% suara, mosi diterima. Anda secara resmi diberhentikan dari posisi CEO dan semua jabatan lain di Phoenix Consulting. Efektif segera. Sebelum David sempat membalas, ia melihat notifikasi di ponselnya. Aksesnya ke akun email perusahaan telah dicabut. Akses ke rekening bank perusahaan diblokir. Dalam hitungan detik, ia terputus dari kerajaan yang ia pikir miliknya. Panggilan video itu berakhir, menyisakan David yang menatap pantulan wajahnya yang kalah di layar yang gelap. Belum sempat ia memproses semuanya, ponselnya berdering. Nama Bianca tertera di layar. Untuk sesaat, secercah harapan muncul. Mungkin Bianca akan menghiburnya. Mungkin ia tidak sendirian. Ia mengangkat telepon itu dengan putus asa. David, kau brengsek. Suara melengking Bianca menyerangnya tanpa ampun. Kau tahu siapa dia selama ini. Kau membiarkanku menghinanya. Wajahku ada di semua berita, disebut sebagai pelakor dari seorang Taipan. Kau menghancurkan citraku. Kau menghancurkan karierku. Bianca, dengarkan. 3. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi darimu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Panggilan itu terputus. David mencoba menelepon balik, namun panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Bianca telah memblokirnya. Tentu saja. Bianca tertarik pada kekuatan dan status, dua hal yang kini sama sekali tidak dimiliki David. Ia telah kehilangan istri, perusahaan, dan selingkuhannya dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia benar-benar sendirian. Dalam kesendirian itulah, kesombongan David akhirnya luruh, digantikan oleh gelombang penyesalan yang begitu dahsyat. Tapi penyesalan itu egois. Ia tidak menyesal telah menyakiti Alana. Ia menyesal telah kehilangan segalanya. Ia merindukan kenyamanan yang diberikan Alana, dukungan tanpa syaratnya, cinta tulus yang telah ia sia-siakan. Dengan putus asa, ia mencari nama Alana di kontaknya dan menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. Alana juga telah memblokirnya. Ia mencoba lagi dari telepon apartemen. Hasilnya sama. Ia beralih ke pesan teks, jarinya yang gemetar mengetik dengan panik. Alana, tolong angkat teleponnya. Kumohon. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Jangan lakukan ini pada kita. Aku cinta padamu, Alana. Selalu. Ini semua salah paham. Bianca tidak berarti apa-apa. Kau satu-satunya untukku. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Setiap pesan yang ia kirim tidak menunjukkan tanda terkirim. Hanya ada keheningan digital. Frustrasinya memuncak. Ia membanting ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping.
Ia menjambak rambutnya, berteriak dalam keheningan apartemen yang mewah itu. Raungan seorang pria yang baru menyadari nilai dari sesuatu setelah ia menghancurkannya dengan tangannya sendiri. 1 jam kemudian, sebuah email masuk ke tabletnya. Bukan dari Alana. Email itu dari Ibu Ratna. Subjeknya, prosedur pengosongan properti. Isinya singkat dan profesional, menyatakan bahwa unit apartemen yang ia tempati adalah aset milik Kertajaya Group dan ia diberi waktu 72 jam untuk mengosongkan semua barang pribadinya. Itulah jawaban Alana. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang dingin dan tak terbantahkan. David tertawa, tawa yang terdengar seperti isak tangis. Tentu saja. Bahkan rumah yang ia tinggali pun bukan miliknya. Ia tidak punya apa-apa. Pandangannya jatuh pada sebuah bingkai foto digital di atas meja konsol, yang masih menampilkan foto-foto lama mereka secara acak. Sebuah foto muncul. Foto dari bulan madu mereka di Swiss 5 tahun lalu. David sedang merangkul Alana dengan latar belakang pegunungan Alpen yang megah. Alana di foto itu terlihat sangat berbeda. Matanya berbinar dengan cinta yang murni, senyumnya begitu tulus dan bahagia. Ia menatap David di foto itu seolah David adalah pusat dunianya. Menatap foto itu, untuk pertama kalinya, David merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Bukan penyesalan atas kehilangan uang atau status, tapi penyesalan karena telah memadamkan binar di mata wanita itu. Penyesalan karena telah mengambil senyum tulus itu dan menggantinya dengan topeng dingin yang ia lihat tadi malam. Ia telah kehilangan harta karun yang paling berharga, bukan karena dicuri, tapi karena ia membuangnya begitu saja. Ia meraih bingkai itu, menatap wajah bahagia Alana. "Maafkan aku," bisiknya pada gambar itu. Tapi ruangan itu tetap hening. Tidak ada yang mendengar. Dan bahkan jika ada, semuanya sudah sangat terlambat. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang menggemparkan di The Grand Astoria. Debu-debu kekacauan telah mereda, dikelola dengan ahli oleh tim humas Alana yang bergerak cepat dan efisien. Kisah perceraian yang sensasional itu telah mereka bingkai ulang menjadi sebuah narasi pemberdayaan. Kisah seorang wanita kuat yang melepaskan diri dari pernikahan toksik dan mengambil kembali identitasnya yang sesungguhnya. Alana Kertajaya tidak lagi menjadi subjek gosip. Ia telah menjadi ikon. Pagi itu, Alana berdiri di atas panggung di hadapan ribuan mahasiswi dan profesional muda dalam sebuah konferensi kepemimpinan wanita. Ia tidak lagi mengenakan gaun merah yang dramatis, melainkan sebuah setelan blazer berwarna gading yang memancarkan keanggunan dan otoritas. Ia tidak berbicara tentang drama pribadinya. Ia berbicara tentang bisnis, tentang pentingnya integritas, ketangguhan, dan keberanian untuk mendefinisikan kesuksesan dengan cara sendiri. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, katanya, suaranya yang tenang menggema di auditorium yang hening. Tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk bangkit kembali. Bukan sebagai korban dari keadaan, tetapi sebagai arsitek dari masa depan kita. Jangan pernah biarkan siapapun, baik itu pasangan, kolega, atau masyarakat, mengecilkan nilai Anda atau meredupkan cahaya Anda hanya agar mereka bisa merasa lebih nyaman. Tepuk tangan yang membahana menyambut akhir pidatonya. Para wanita muda menatapnya dengan kekaguman, melihat sosok inspirasi yang nyata. Di sudut belakang, Pak Haryo tersenyum bangga. Ratu mereka tidak hanya telah kembali, ia telah membangun sebuah kerajaan baru di hati banyak orang. Kembali ke kantor pusat Astoria Group, Alana menunjukkan bahwa kata-katanya bukanlah isapan jempol belaka. Ia memimpin rapat dewan direksi dengan visi dan ketajaman yang membuat para eksekutif senior, yang sebagian besar telah bekerja di bawah kepemimpinan ayahnya, terkesan. Data menunjukkan tren pariwisata bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan berkelanjutan. Jelas Alana, menunjuk ke layar besar yang menampilkan analisis pasar. Saya tidak ingin Astoria hanya membangun hotel. Saya ingin kita membangun ekosistem. Proyek kita berikutnya di Sumba tidak akan hanya menjadi resor mewah, tetapi juga pusat pemberdayaan komunitas lokal, dengan akademi perhotelan untuk pemuda-pemudi di sana dan kemitraan langsung dengan para petani dan pengrajin setempat. Profitability with Purpose.
Gagasannya brilian dan segar. Ia tidak hanya menjalankan warisan ayahnya, ia sedang merevolusinya, membawanya ke era baru yang lebih sadar sosial dan lingkungan. Di tengah kesibukannya, Ibu Ratna masuk ke ruangannya dengan sebuah map. Bu Alana, surat-suratnya sudah siap. Alana menatap map itu. Di dalamnya terdapat dokumen final perceraiannya dengan David. Semuanya telah selesai. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Tanya Alana. Sesuai instruksi Anda, Bu. Perjanjian pranikah kita tegakkan sepenuhnya. Tuan Suryo tidak berhak atas aset Kertajaya manapun. Namun, kami telah mentransfer sejumlah dana penyelesaian sesuai hukum yang berlaku ke rekening pribadinya. Jumlahnya cukup untuk memulai hidup baru yang layak, tapi tidak cukup untuk kembali ke gaya hidup lamanya, lapor Ibu Ratna. Alana mengangguk. Ia tidak tertarik untuk membuat David melarat di jalanan. Itu bukanlah gayanya. Tujuannya bukanlah balas dendam yang kejam, melainkan amputasi yang bersih. Ia telah memotong bagian yang berpenyakit dari hidupnya agar sisa tubuhnya bisa kembali sehat. Lalu, bagaimana dengan Phoenix Consulting? Tanya Alana. Seperti yang Anda perintahkan, Bu. Setelah Tuan Suryo disingkirkan, kami melakukan restrukturisasi total. Kami menemukan banyak potensi di dalam timnya, terutama wakil direkturnya, seorang wanita muda bernama Sarah, yang ternyata adalah otak di balik banyak strategi sukses perusahaan. Saya sudah menemuinya, kata Alana. Dia sangat kompeten. Saya ingin Anda mempersiapkan pengangkatannya sebagai CEO yang baru. Baik, Bu. Dan untuk nama perusahaannya? Alana tersenyum tipis. Phoenix adalah mitos tentang bangkit dari abu. Saya rasa itu cukup pas. Kita pertahankan namanya. Biarlah itu menjadi pengingat bahwa dari sebuah akhir yang buruk pun, sesuatu yang baru dan lebih baik bisa dilahirkan. Ia tidak menghancurkan warisan David. Ia mengambilnya, membersihkannya, dan membuatnya menjadi lebih baik. Itu adalah pernyataan kekuatan yang jauh lebih elegan daripada sekadar melenyapkannya. Malam itu, setelah hari yang panjang, Alana berdiri sendirian di balkon penthouse-nya. Gemerlap lampu kota terhampar di bawahnya seperti permadani bintang. Ia menghirup udara malam yang sejuk, merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. 5 tahun terakhir ini terasa seperti sebuah mimpi yang panjang. Ia tidak menyesalinya. Pernikahan itu, meskipun berakhir pahit, telah memberinya pelajaran yang tak ternilai tentang dirinya sendiri, tentang cinta, dan tentang kepercayaan. Rasa sakitnya telah menempanya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Ia tidak lagi merasakan amarah terhadap David. Yang ada hanyalah kehampaan, seperti mengenang seseorang yang pernah ia kenal lama sekali namun kini telah tiada. Pria yang ia nikahi telah mati jauh sebelum malam pesta itu. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang didorong oleh ego, dan Alana merasa kasihan padanya. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah email masuk dari tim pengembangan bisnis internasionalnya. Subjeknya, proposal, Astoria Tokyo Yayasan Kemanusiaan Kertajaya. Ia membuka email itu. Matanya membaca deretan rencana dan proyeksi yang ambisius. Sebuah senyum tulus yang pertama kali muncul setelah sekian lama akhirnya terukir di bibirnya. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh dengan harapan dan antusiasme. Kerajaannya tidak hanya dibangun kembali. Kerajaan itu kini siap untuk berkembang lebih besar dari sebelumnya, dibangun di atas fondasi yang kokoh dari kekuatan dan integritasnya sendiri. Masa lalu telah selesai, dan masa depan, untuk pertama kalinya, terlihat begitu cerah dan sepenuhnya menjadi miliknya. 1 tahun berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula nasib. Di jantung distrik Ginza yang gemerlap di Tokyo, di bawah cahaya lampion dan papan-papan reklame neon, sebuah menara kaca dan baja yang elegan menjulang ke langit. Di puncaknya, tulisan, Astoria Tokyo, bersinar lembut. Malam itu adalah malam peresmiannya, sebuah acara yang dihadiri oleh para duta besar, investor global, dan tokoh-tokoh paling berpengaruh di Asia. Di pusat dari semua itu, Alana Kertajaya bergerak dengan keanggunan yang tenang.
Ia menyapa para tamunya dalam 3 bahasa yang berbeda, senyumnya tulus dan hangat. Ia tidak lagi membutuhkan gaun merah sebagai perisai atau bendera perang. Malam itu, ia mengenakan gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun berkelas, yang menonjolkan kepercayaan dirinya yang datang dari dalam. Ia tidak lagi bermain peran. Ia adalah dirinya sendiri, sepenuhnya dan tanpa penyesalan. Di sela-sela acara, ia menghampiri Sarah, CEO muda dari Phoenix Consulting yang ia promosikan, yang kini menjadi salah satu mitra strategis Astoria Group. Presentasimu tadi luar biasa, Sarah, puji Alana. Kau telah membawa Phoenix ke tingkat yang tidak pernah kubayangkan. Sarah tersenyum, matanya berbinar. Itu semua karena kepercayaan yang ibu berikan padaku. Ibu memberiku kesempatan saat tidak ada orang lain yang mau. Aku tidak memberimu apa-apa, balas Alana lembut. Aku hanya menyingkirkan penghalang agar cahayamu bisa bersinar. Kau yang melakukan sisanya. Itulah filosofi barunya. Bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memberdayakan. Yayasan Kemanusiaan Kertajaya yang ia dirikan bersamaan dengan ekspansi bisnisnya kini telah memberikan beasiswa kepada ratusan gadis di seluruh Nusantara, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan mendanai para pengusaha wanita di tingkat akar rumput. Ia tidak hanya membangun hotel, ia membangun harapan. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di kota yang sama di mana semuanya dimulai, jam menunjukkan pukul 5 sore, jam pulang kantor. Di sebuah gedung perkantoran kelas B di pinggiran kota, seorang pria dengan setelan jas yang sedikit kusam membereskan mejanya. Dia adalah David Suryo, manajer pemasaran regional di sebuah perusahaan distributor barang konsumsi. Pekerjaannya monoton, gajinya cukup untuk membayar sewa apartemen kecil dan cicilan mobilnya, tidak lebih. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai pria yang pendiam, pekerja keras, dan selalu terlihat sedikit melankolis. Tidak ada yang tahu bahwa pria ini pernah berdiri di atas panggung di hadapan ratusan orang, memproklamirkan dirinya sebagai raja. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah memiliki segalanya dan membuangnya dalam satu malam yang bodoh. Saat berjalan menuju stasiun kereta komuter, ia berhenti di sebuah perempatan yang ramai. Hujan gerimis mulai turun, membuat lampu-lampu kota terpantul di aspal yang basah. Pandangannya tanpa sengaja terangkat ke sebuah videotron raksasa yang terpasang di gedung pencakar langit di seberang jalan. Dan di sanalah ia melihatnya. Wajah Alana, 10 kali lebih besar dari ukuran aslinya, menatap ke arah kota. Itu adalah iklan terbaru dari Astoria Group. Di iklan itu, Alana tidak tersenyum. Ia menatap ke depan dengan ekspresi yang tenang, kuat, dan penuh visi. Di bawah wajahnya, tertulis sebuah slogan. Warisan bukanlah apa yang Anda tinggalkan. Warisan adalah apa yang Anda ciptakan. David berdiri membeku di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang, tidak peduli pada klakson mobil atau tetesan hujan yang mulai membasahi rambutnya. Ia menatap wajah wanita itu, wanita yang pernah menjadi istrinya, wanita yang pernah ia remehkan, wanita yang kini telah menjadi legenda. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang begitu luas dan penyesalan yang telah mengakar begitu dalam hingga menjadi bagian dari dirinya. Ia akhirnya mengerti. Alana tidak mengambil apapun darinya. Alana hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya sejak awal. Yang hilang dari David adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik, yang dicintai oleh wanita luar biasa itu dengan tulus. Dan kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Dengan helaan napas panjang yang bergetar, David berbalik dan melanjutkan perjalanannya dalam diam, melebur ke dalam kerumunan anonim, menjadi hantu dari masa lalunya sendiri. Fajar menyingsing di atas kota. Sinar matahari pertama yang berwarna jingga perlahan mengusir kegelapan, menyentuh puncak gedung-gedung pencakar langit. Di balkon penthouse The Grand Astoria, Alana berdiri seorang diri, secangkir teh hangat di tangannya. Dari sini, ia bisa melihat seluruh kerajaannya. Bukan hanya hotel-hotel yang menjulang, tetapi kota yang hidup, yang penuh dengan jutaan cerita. Ceritanya sendiri adalah salah satu dari jutaan cerita itu. Sebuah cerita tentang kehilangan,
tentang penemuan kembali, dan tentang kebebasan. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Pintu itu telah ia tutup dengan rapat. Kini, ia hanya menatap ke depan, ke arah cakrawala di mana matahari terbit dengan janji akan hari yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari ia akan kembali jatuh cinta, mungkin juga tidak. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu ada orang lain untuk melengkapi dirinya. Ia sudah utuh. Dengan senyum damai di wajahnya, Alana Kertajaya menyambut fajar yang baru. Fajar yang sepenuhnya menjadi miliknya. Tamat.